Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-17 dalam tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang agung. Engkau gembala yang baik yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan belajar firman-Mu, maka terberkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya Tuhan kuasai dengan roh-Mu, dan Tuhan taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan kepada banyak orang. Dan biarlah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan senantiasa hidup setia di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam Sakaria pasalnya yang ke-11, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-17 dalam perikop 2 macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada pemuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering dan sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasihi, gembala dalam bahasa Yunani disebut poimen, artinya penjaga, pemelihara, dan pengawas. Itu berarti bahwa seorang gembala menjaga, memelihara, dan mengawasi domba-dombanya. Tugas gembala itu sangat berat, karena memang gembala itu harus merawat domba-dombanya dengan baik, agar supaya domba-domba itu akan bertumbuh dengan baik, bahkan tidak ada domba yang hilang ataupun tersesat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali menyebut Tuhan Yesus sebagai gembala agung, gembala yang baik, dan kita selalu dikatakan adalah domba-dombanya. Mengapa domba? Karena domba dikatakan adalah binatang penurut. Ketika bulunya diambil orang, maka domba ini dia diam dan tidak memberontak. Nah, Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah umat Tuhan, adalah kawanan domba Allah. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud dari latar belakang seorang gembala ketika dia menjadi raja, dia juga menyebut Tuhan Allah itu sebagai gembala yang baik. Bahwa ada saat Raja Daud merasa ada di lembah kekelaman, merasa bahwa hidup ini begitu berat dan sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi Daud katakan bahwa banyak kali dia mengalami kehidupan di mana gembala yang baik, yaitu Tuhan Allah, menuntunnya dan membawa dia di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Sehingga Daud mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan Allah, mengalami kesuksesan. Bahkan apa yang dinikmati oleh Raja Daud, kemuliaan, kekuasaan, jabatan, harta benda, itu karena berkat dari gembala yang baik, yaitu Tuhan Allah. Karena itu Daud berkata, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita dalam kitab Sakaria, di mana ketika Nabi Sakaria ini dia bernubuat menyampaikan suara kenabian, bangsa Israel mereka baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Dan mau dikatakan bahwa sekalipun mereka dibuang oleh Tuhan akibat dosa mereka, sebagai bentuk penghukuman atau proses supaya mereka sadar diri, kasih Tuhan itu tetap ada. Bukan berarti Tuhan telah meninggalkan mereka, tapi justru Tuhan sangat menyayangi umatnya Israel. Dalam pengertian bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dia adalah gembala yang menuntun perjalanan kehidupan mereka, yang berproses bersama dengan mereka ketika ada dalam pembuangan. Tetapi ketika mereka juga kembali, Tuhan Allah Gembala Agung ada bersama-sama dengan mereka. Namun saudara, domba-domba atau umat Tuhan, bahkan juga para pemimpin umat, mereka tidak setia. Mereka tidak mengingat lagi kebaikan yang telah dialami oleh mereka, dan kebaikan itu adalah berasal dari gembala yang agung, yaitu Tuhan Allah, yang menuntun mereka, yang menjaga mereka, bahkan yang telah mengembalikan mereka pulang kampung ke Yerusalem sebagai pusat peribadatan bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, karena itu dalam bacaan kita dikatakan
Karena umat ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Para domba-domba tidak lagi takut akan Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan kepada Sakaria. Gembalakanlah domba-domba sembelihan. Bahkan orang-orang yang membelinya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Nah, saudara-saudara, gembala atau pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu, mereka tetap melakukan praktek hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Bahkan domba-domba pun sebagai domba sembelihan umat Tuhan, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Mereka telah melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mereka telah menomorduakan Tuhan Allah. Karena itu saudara, oleh Nabi Sakaria mau mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang dialami, bahkan yang akan dialami oleh para domba, oleh para umat Tuhan. Bahkan juga gembala yang menggembalakan kawanan domba umat Tuhan bangsa Israel, bahkan bangsa Yehuda. Nah, saudaraku yang kekasih, menarik di sini dikatakan ada dua tongkat, yaitu tongkat kemurahan dan tongkat ikatan. Nah, pada akhirnya tongkat ini dipatahkan. Nah, tongkat kemurahan maupun tongkat ikatan itu melambangkan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana penjagaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Tapi karena umat Tuhan, para domba, tidak mengingat, mereka melupakan semuanya, maka semuanya itu dipatahkan. Artinya bahwa Tuhan mau memproses bangsa Israel sadar diri bahwa hanya gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan Allah yang menuntun kehidupan mereka. Tapi karena mereka tidak setia, pada akhirnya akan datang gembala yang pandir, gembala yang bodoh, gembala yang tidak bertanggung jawab, gembala yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang dikatakan bahwa yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk, mencabut kuku mereka. Nah, saudara, ini adalah gembala-gembala yang pandir, yang tidak mengindahkan keadaan dombanya. Mereka melalaikan. Beda dengan gembala yang agung, yaitu Tuhan Allah, yang tetap setia merawat, menjaga, memelihara. Tapi karena mereka tidak setia, pada akhirnya mereka akan mengalami kehidupan yang betul-betul sangat mengecewakan mereka sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, Raja Daud menyapa Tuhan gembala yang baik. Karena memang sebelum dia menjadi raja, pekerjaannya adalah seorang gembala yang biasa menggembalakan kawanan domba milik ayahnya Isai. Nah, saudara, memang terkadang kita ada di lembah kekelaman. Terkadang kita ada di jurang maut. Artinya kita mengalami problem dalam kehidupan ini. Ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan. Terkadang kita menangis. Terkadang kita menjadi sedih, terkadang kita kecewa, terkadang kita pesimis dengan kenyataan hidup. Namun yakin gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan, senantiasa menuntun kita. Mari kita menjadi umat yang setia. Mari kita menjadi kawanan domba yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Seperti ungkapan pemazmur, bahwa Tuhan sering kali mengantar kita ada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Banyak kali kita mengalami berkat Tuhan. Banyak kali kita merasakan kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan begitu nyata kita alami. Sehingga kita harus betul-betul menjadi umat yang taat, yang setia. Yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai Allah kekuatan. Dia berjalan bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah biarkan kita.
Dia selalu merawat kita, dia selalu menjaga, mengawasi, dia selalu memelihara kehidupan kita, saya dan saudara, dimanapun kita berada. Kita yakin bahwa Tuhan Gembala yang baik terus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam kehidupan kita pun saudara, sebagai pemimpin, kita adalah gembala bagi yang lain. Pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, kita adalah gembala yang menggembalakan kawanan domba milik Allah, jemaat Tuhan. Mari kita memberi teladan. Mari kita senantiasa melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Jangan menjadi gembala yang pandir, yang mengecewakan, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang mencari keuntungan diri sendiri, bahkan yang melupakan tugas dan tanggung jawab. Tapi mari kita menjadi gembala-gembala yang baik, yang menuntun kawanan domba agar supaya betul-betul kehidupan kita di dunia ini punya makna. Kehidupan kita di dunia ini mampu bersinar, memberi warna kepada orang lain, sehingga banyak orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya membuat video ini dan menguploadnya di YouTube sebelum tanggal 14 Februari atau sebelum Pesta Demokrasi, maka saya mau katakan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menonton video ini sebelum Pesta Demokrasi tanggal 14 Agustus, mari kita berdoa berharap supaya para pemimpin yang akan kita pilih, Presiden, Wakil Presiden, para anggota DPR RI, DPR Provinsi, juga DPR Kota Kabupaten, juga DPD, mereka menjadi gembala yang baik, yang mengayomi, yang bertanggung jawab, bahkan yang rela berkorban untuk domba-dombanya. Artinya siapapun yang akan terpilih dengan doa kita, dengan harapan kita, mereka bisa menjaga, merawat, mereka bisa memelihara kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia ini akan aman dan tentram. Dan kita yakin saudara, ketika Indonesia ini aman, tentram, semua rakyat bisa makan, keadilan bisa terasa, maka tidak akan kaos, tidak akan terjadi kekacauan. Tetapi justru sebaliknya, kita akan mengalami kemakmuran. Karena itu kita berdoa, hati nurani kita yang berbicara, sehingga kita bisa memilih siapa yang Tuhan kehendaki menjadi pemimpin bangsa dan menjadi anggota legislatif. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menonton video ini sesudah tanggal 14 Februari, berharap bahwa mereka yang terpilih kiranya menjadi gembala-gembala yang baik, yang menuntun dombanya, bahkan menuntun masyarakat untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, yang benar, artinya juga yang bisa membawa aspirasi seluruh masyarakat, baik di tingkat kota, kabupaten, di provinsi, di pusat, tapi juga pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden, berharap betul-betul menjadi gembala yang bertanggung jawab dengan kawanan domba, dengan seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang ada baik di kota, kabupaten, di provinsi, tetapi juga yang ada di seluruh pelosok tercinta Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita berharap kiranya pilkada ini akan aman dan menghasilkan hasil suara yang baik, tidak ada black campaign, tidak ada kecurangan-kecurangan, tapi tetap adil. Mereka yang berkompeten di dalamnya melaksanakan tugas dengan segala baik, sehingga percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati Indonesia tercinta ini, semua masyarakat yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga Indonesia ini akan jaya di mata dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu begitu nyata dan sangat sempurna. Maka diberkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, untuk tetap mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Pesta demokrasi yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus
Doa harapan kami berjalan dengan baik, pemimpin yang terpilih, baik presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR pusat, provinsi, kota, kabupaten, adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga lewat hati nurani boleh memilih, dan yang terpilih menjadi gembala yang baik, yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, yang membawa aspirasi dari seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.